Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tantangan auditor dalam era teknologi informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vivi Afitasari dan dua rekan saya Suni Rahmawati dan Reinhard Franz Siregar. Komputerisasi dalam lingkungan organisasi tertentu mempunyai dampak penting terhadap pengendalian internalnya yang dibutuhkan di dalam sistem informasinya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses pengauditan dalam lingkungan organisasi tersebut. Presentasi kali ini akan membahas tentang pertama, perkembangan auditing dalam lingkungan organisasi berbasis komputer, dan yang kedua, kebutuhan organisasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang sophisticated, dan yang ketiga, permasalahan auditing yang muncul berkaitan dengan adanya komputerisasi, dan yang keempat, perkembangan auditing berbasis komputer mulai dari yang sederhana sampai dengan yang canggih. Selanjutnya ada organisasi dan sistem komputerisasi. Organisasi bisnis itu memfokuskan untuk lebih banyak menghasilkan informasi karena untuk mengontrol operasional perusahaan. Sedangkan sistem informasi akuntansi dia sebagai bagian dari sistem informasi manajemen yang kegiatan akuntansinya berbasis komputer. Sedangkan lingkungan bisnis dia menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya ada permasalahan pengauditan dalam sistem berbasis komputer. Permasalahannya ada 6. Yang pertama itu kesalahan yang tidak disengaja, yang kedua kehilangan aset secara tidak sengaja, yang ketiga itu pencurian aset, dan yang keempat pelanggaran keamanan, dan yang kelima tindak kekerasan dan bencana alam, dan yang keenam kesalahan yang disengaja. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja ini biasanya terjadi apabila kita sedang menginput data, misalnya kayak kita salah input nomor pesanan atau kode pelanggan, seperti itu. Sedangkan kehilangan aset secara tidak sengaja itu, aset dapat hilang atau salah letak karena ketidaksengajaan, misalnya seperti barang persediaan yang baru saja diterima mungkin diletakkan di tempat yang salah. Dan yang ketiga itu ada pencurian aset. Pencurian aset itu aset perusahaan dapat dicuri oleh orang eksternal atau orang yang ada di luar perusahaan. Dalam kasus sistem komputer, seorang bisa saja dengan mudah mencuri file-file, baik yang disimpan dalam disket atau hard disk atau flash disk yang berisikan semua data perusahaan. Dan untuk pelanggaran keamanan, biasanya itu orang yang tidak berhak mungkin saja memperoleh akses ke arsip data atau ke aset suatu perusahaan. Misalnya seperti hacker dapat mencuri file yang ada dalam suatu jaringan komputer. Yang kelima adalah tindak kekerasan dan bencana alam. Tindakan kekerasan tertentu dapat menyebabkan kerugian pada saat aset perusahaan termasuk data. Jika serius, tindak kekerasan ini dapat menghentikan operasional bisnis dan bahkan menyebabkan kebangkrutan atau kepailetan. Contoh, tindak kekerasan ini adalah perusakan dan sabotase terhadap fasilitas komputer, mesin produksi suatu perusahaan yang pada akhirnya tidak bisa dioperasionalkan lagi. Yang keenam adalah kesalahan yang disengaja. Kesalahan ini meliputi kecurangan atau fraud, tindak memanipulasi bukti untuk menutupi perbuatan melanggar hukum atau kecurangan, seperti misalnya seorang karyawan mungkin menambah jumlah nilai yang tertulis dalam sebuah cek yang diterima oleh pelanggan. Kesalahan ini jelas merusak masukan, proses, dan keluarannya suatu cash atau suatu harta atau suatu aset. Selanjutnya adalah alasan mengapa komputer menyebabkan masalah pengendalian. Yang pertama itu pemrosesan yang terpusat. Dalam sistem manual, pemrosesan dilakukan oleh berbagai departemen yang dapat meng-cross atau mengecek setiap pekerjaan yang lain. Jadi
satu departemen ini bisa mendeteksi kesalahan pada saat pemrosesan terjadi. Contoh misalnya transaksi yang tidak diotorisasi perubahannya dalam instruksi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Suni Rahmawati. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Suni Rahmawati. Saya akan meneruskan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu alasan mengapa komputer menyebabkan masalah pengendalian. Yang kedua yaitu rangkaian audit yang mungkin tidak dapat dilaksanakan. Pencatatan transaksi harian atau bulanan disimpan dalam bentuk yang hanya terbaca oleh komputer sewaktu-waktu dapat hilang. Padahal dalam audit, bukti audit diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi seorang auditor untuk memberikan pendapatnya. Dalam hal ini, sulit diketahui siapa yang menggunakan data tersebut, siapa yang dapat mengakses file tersebut, dan siapa yang melakukan perubahan atas data tersebut. Inilah yang menjadi tantangan bagi seorang auditor di era teknologi saat ini. Contoh, adanya pesanan penjualan yang diterima melalui telepon atau by email yang bisa saja terhapus kapan saja. Yang ketiga, penyimpanan data dalam device oriented dibanding human oriented. Device oriented berorientasi penyimpanan data pada media magnetik atau optikal atau yang biasa disebut hard disk, sehingga memungkinkan data tidak terlihat dan sering terhapus. Hard disk ini mampu menyimpan data sebanyak dan semampu yang dilakukan oleh beberapa lemari arsip. Jadi, kerusakan satu alat dapat menyebabkan hilangnya data yang bernilai. Maka harus ada backup untuk mencegah hilangnya data tersebut. Sementara human oriented berorientasi media kertas atau hard copy yang lebih akrab bagi para pengguna sistem manual. Yang terakhir ada peralatan komputer powerful tetapi kompleks dan rentan. Hal ini kompleks karena sistem berbasis komputer cenderung membingungkan bagi banyak karyawan pada tingkat klerikal dan manajerial. Kebingungan dan ketakutan akan teknologi ini jelas akan menimbulkan permasalahan seperti munculnya kesalahan. Baik, selanjutnya ada pengauditan dalam sistem informasi akuntansi. Pertama, ada dampak komputerisasi pada prosedur audit. Yang kedua, ada proses auditing dan teknik-teknik auditing. Dan yang terakhir, ada audit software. Untuk lebih lanjut, akan dibahas oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman, saya Frans ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang pengauditan dalam sistem informasi akuntansi. Dampak komputerisasi pada prosedur audit. Luasnya penggunaan komputer dalam aplikasi akuntansi juga mempengaruhi sifat, saat, dan luasnya prosedur audit. Menurut CISA atau Certified Informasi Sistem Auditor merupakan suatu sertifikat yang harus dimiliki auditor untuk melakukan audit atas sistem informasi. Mendapatkan sertifikat CISA membuat auditor mempelajari keahlian khusus seperti pengetahuan hardware, software dan software komputer, teknologi cache, teknologi komunikasi data, pengendalian, dan teknik audit yang berorientasi komputer. Proses-proses auditing dan teknik-teknik auditing ada 5 tahap auditing. Yang pertama, initial audit planning atau perencanaan audit awal. Yang dilakukan yaitu memahami bisnis klien, menilai risiko bisnis klien, dan lain-lain. Yang kedua, preliminary assessment, yaitu mendapatkan pemahaman yang cukup tentang struktur pengendalian intern terhadap setiap divisi dalam perusahaan, memahami alur sistem informasi akuntansi perusahaan saat memproses suatu transaksi. Yang ketiga, review, yaitu mereview setiap SOP perusahaan terhadap sistem informasi akuntansi
apakah SOP tersebut sudah dijalankan. Selain itu, mereview pengendalian internalnya juga. Yang keempat, dokumen, yaitu memeriksa dokumen yang pendukung lainnya dari beberapa pos yang diuji dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dari setiap pos-pos tersebut. Yang kelima, assess the ICS atau internal control system, atau menilai pengendalian sistem internal perusahaan melalui dari ISO 27001 atau COVID yang bisa terlihat beberapa nilai dan atau level kepatuhan dari sistem informasi perusahaan terhadap standar tersebut. Dan dari PSAK, apakah sudah menerapkan seluruh PSAK yang terkait dengan bisnis perusahaan. Oke, selanjutnya kita membahas 3 teknik audit yang berorientasi komputer. Yang pertama, auditing around the computer, merupakan pengauditan yang menggunakan pendekatan sekitar komputer. Dalam hal ini, komputer diperlakukan sebagai kotak hitam. Pendekatan ini difokuskan pada input dan outputnya. Asumsi yang mendasari pendekatan ini yaitu jika auditor dapat menunjukkan output yang aktual adalah hasil yang benar yang diharapkan dari sekumpulan input untuk sistem pemrosesan, maka pemrosesan komputer dapat difungsikan menggunakan cara yang handal. Teknik yang penting dalam pendekatan ini meliputi penelusuran dan pemilihan transaksi dari dokumen sumber yang meringkas transaksi dan catatan serta sebaliknya. Yang kedua yaitu pengauditan melalui komputer. Pengauditan ini diasumsikan jika program dikembangkan dengan menambah program cek kesalahan atau error dan ketidakberesan akan dapat terdeteksi sehingga dapat dikatakan dapat dipercaya. Pendekatan pengauditan ini dapat diaplikasikan untuk semua sistem otomatisasi pemrosesan yang kompleks, bahkan jika biayanya efektif dan memungkinkan. Pendekatan sekitar komputer dan pengauditatan melalui komputer dapat dikerjakan untuk pekerjaan audit yang sama. Dengan mengerjakan secara bersamaan, keuntungannya menjadi lebih besar dan tujuan audit dapat tercapai. Yang ketiga, pengauditan dengan menggunakan komputer. Pendekatan ini menggunakan komputer, auditing with the computer, untuk tujuan pengerjaan tanpa program audit yang terinci. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengotomatisasi aspek tertentu dalam proses pengauditan. Komputer ditransformasikan pada audit scene selama mereka dapat mengerjakan jumlah fungsi audit, seperti pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Auditor dapat menggunakan paket-paket spreadsheet Excel untuk menciptakan spreadsheet yang berisi laporan keuangan dari perusahaan yang diaudit. Dari ketiga teknik itu menggunakan audit software-nya. Yang pertama yaitu audit software yang dipakai itu GAS atau Generalist Audit Software. Merupakan perangkat lunak audit yang secara khusus didesain untuk memungkinkan auditor melakukan fungsi pemrosesan data audit yang terkait. GAS didesain untuk memungkinkan auditor dengan keahlian komputer yang tidak terlalu canggih untuk menjalankan audit yang terkait dengan fungsi pemrosesan data. Yang kedua, ACL atau Audit Command Language. ACL for Windows disebut ACL adalah sebuah program untuk membantu akuntan dalam melakukan pemeriksaan di lingkungan sistem informasi berbasis komputer.
ACL secara khusus dirancang untuk menganalisa data, memanipulasi data, dan mengekspor data sehingga membuat menjadi lebih berguna bagi auditor. ACL dapat mengerjakan berbagai tipe format data yang dihasilkan oleh komputer, disimpan dalam karakter-karakter yang disebut byte. ACL dapat membaca data dari berbagai macam-macam sistem yang terbentang, mulai dari model sistem mainframe lama hingga ke relational database modern. Yang terakhir adalah Atlas. Atlas ini digunakan oleh audit-audit di Indonesia. Atlas ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya kelemahan terkait pemahaman atas pelaksanaan audit berbasis risiko, serta perlu sarana audit yang efektif sesuai dengan standar audit. PPK Kementerian Keuangan selaku pengawas dan pembina profesi akuntan publik bersama IAPI telah menginisiasi pembuatan aplikasi atau panduan untuk melaksanakan audit umum. Aplikasi ini diberi nama Atlas, singkatan dari Audit Tool dan Link Archive System. Aplikasi ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Upaya ini merupakan salah satu bentuk inisiasi untuk meningkatkan kualitas audit. Di samping itu juga diharapkan pula dapat menambah sarana dan pengetahuan bagi para praktisi di bidang audit maupun praktisi agar lebih mempermudah pemahaman audit berbasis risiko yang berdasarkan pada standar internasional yang telah diadopsi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya, kami mau minta maaf. Semoga presentasi kami pada hari ini bisa berguna buat teman-teman, dan kami dari kelompok kami bersama-sama mendoakan semoga virus COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas secara umum dengan tidak ada rasa ketakutan. Dan kami berharap yang sudah terkena, kami doakan teman-teman, saudara-saudara bisa sembuh, dan untuk yang keluarga ini ditinggalkan, kami turut berduka cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.